Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film horor dari Korea yang ternyata cukup menarik untuk saya rangkum kali ini. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang reporter wanita yang menguak kematian misterius di sebuah stasiun kereta. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seteranda apapun itu. Dan inilah The Ghost Station. Kejadian ini terjadi di negara gingseng, tepatnya di sebuah stasiun kereta. Menurut beberapa orang yang pernah mengalaminya atau pernah melihat adanya sebuah penampakan seorang anak kecil yang berani menampakkan diri dan terkadang berlarian di atas rel kereta. Kasusnya sendiri bukan hanya sekedar penampakan saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi ditemukan orang-orang yang tewas di tempat stasiun tersebut. Hal itu juga belum diketahui pasti kenapa banyak kejadian orang yang tewas di sana. Namun stasiun itu memang terasa berbeda apalagi saat malam hari tiba. Kemudian film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menunggu kedatangan kereta dan dikejutkan karena ada seorang wanita yang bertingkah aneh seperti orang mabuk. Dan tak lama kemudian wanita itu tanpa alasan membenturkan kepalanya. Sehingga pria yang melihat itu ketakutan dan bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Lalu si pria memfotonya kemudian memposting ke sosial media untuk mempertanyakan kejadian yang dialami saat ini. Tetapi sesaat pria itu melihat ke arah si wanita tadi, ternyata wanita itu sudah menghilang tak kemana. Si pria itu pun mencoba untuk mencarinya dan tak lama setelah itu pintu penutup kereta itu terbuka dengan sendirinya dan terdengar seperti ada suara anak kecil yang berada di sana. Sehingga si pria yang semakin penasaran itu pun tiba-tiba cerita pun beralih kepada seorang reporter wanita bernama Kim Na-young bersama dengan kolega Na-young sebagai seorang jurnalis dari Daily Report. Di situ Na-young sedang mendapati masalah dan dituntut untuk mendapati berita-berita yang menarik sebanyak mungkin. Karena kemarin Na-young setelah mewawancari seorang malah menjadi masalah karena wanita yang diliput oleh Na-young adalah seorang pria. Sehingga orang yang diliput Na-young tidak terima kalau foto-fotonya dipublikasikan. Dan akhirnya perusahaan Daily Report dituntut dan harus membayar denda sebesar 50 juta won. Akibat dari kesalahannya itulah Na-young kini semakin ditekan oleh atasannya dan dituntut dalam waktu yang cepat harus bisa memberikan berita yang viral dan juga menarik supaya banyak pengiklan. Kemudian Na-young bertemu dengan temannya bernama Won dan Wojun. Di situ Na-young bercerita masalah di tempat kerjanya kalau ia sedang bingung harus bagaimana untuk mendapatkan berita apa yang sekiranya mendapatkan view tinggi. Saat itulah Jun langsung teringat kepada tragedi orang tewas di stasiun Oksu pada malam itu. Kejadian tersebut sama seperti setelah Na-young mewawancarai wanita yang ternyata seorang pria. Jun menceritakan dan mendengar cerita dari orang lain jika di bawah stasiun Oksu mempunyai sejarah kelam yang belum terungkap sampai saat ini. 부장님 안녕하십니까? Awalnya Na-young tidak tertarik untuk mengambil materi berita misterius seperti itu, tetapi karena pimpinan perusahaan harus terus menjedok Na-young, mau tidak mau Na-young mencoba untuk mencari informasi tersebut. Namun di situ Wojun bercerita kalau Wonlah melihat sendiri pada saat tragedi kecelakaan malam itu. Diceritakan pada malam itu ia melihat di CCTV terlihat ada seseorang pria yang berjalan sendirian di atas rel kereta. Kemudian pihak yang berjaga monitor menyuruh Won untuk pergi ke sana, tetapi setelah sampainya di sana justru Won melihat ada seorang anak kecil yang berada di samping pria tersebut. 어린애가 있었다고? 확실해? 확실해. Setelah tewasnya pria yang tertabrak kereta tadi, di sini bukan hanya Won saja yang melihat adanya sesosok anak kecil itu. Ada seorang tukang evakuasi yang melihat adanya anak kecil itu. Na-young yang mendengar cerita dari Won, terlebih lagi kejadian itu terekam kamera CCTV dan kini Na-young tertarik untuk mengungkap anak misterius tersebut.
Nayong pun langsung datang menuju kediaman tukang evakuasi mengkonfirmasi apakah betul dia melihat adanya penampakan anak kecil saat di stasiun. Tukang itu ternyata sudah lama ia lakukan, bahkan setiap ada korban yang tewas khusus di stasiun Oksu, dialah orang yang pasti diberi tugaskan. Bapak itu menceritakan memang benar dirinya pada saat evakuasi korban yang tertabrak kereta, ia sendiri melihat dengan jelas adanya seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah tangga. Sebenarnya bapak itu sudah tidak kaget atau takut lagi soal penampakan-penampakan, dia hanya menanyakan namanya saja. Lalu pada saat itu anak kecil tersebut hanya memberikan sebuah lembaran yang bertuliskan nomor entah apa itu. 이름이 뭐야? Setelah memastikan benar adanya soal penampakan dari anak kecil yang berada di stasiun Oksu, Nayong meminta bantuan kepada Won untuk mendapatkan rekaman CCTV-nya. Nayong berjanji setelah mendapatkan rekaman itu ia akan merahasiakan identitas Won. Kemudian ia mengambil materi berita dari kejadian misterius tersebut yang kemungkinan kalau berita misterius kini akan menjadi viral dan banyak ditonton oleh banyak orang. Setelah mengalami tragedi kecelakaan, dalam tidurnya Won selalu dimimpikan kembali pada saat kejadian pada saat di stasiun. Bayang-bayang itu juga membuat menjadi stres, bahkan kini ia selalu parno oleh keadaan di sekitarnya. Sesaat sedang-sedang itulah tiba-tiba 안에 누구 계세요? (1013) Dan setelah apa yang diminta Nayong, kemudian Won memberanikan diri untuk menyalain video orang yang tewas pada malam itu. Setelah semua aman, ia keluar lalu ia berpapasan dengan bapak masinis yang terlihat agak aneh seperti orang yang sedang kebingungan. Setelah mendapatkan videonya lalu diberikan ke Nayong, di situ Won bercerita kalau tadi ia bertemu dengan seorang masinis yang terlihat seperti orang kebingungan. Nayong yang mendengar hal itu mencoba untuk mempertanyakan kejadian yang menabrak orang di rel kereta saat itu. Nayong pun langsung menemui bapak masinis yang terlihat agak aneh emang. Kemudian bapak itu terus mengucap nomor entah apa itu. Setelah itu Nayong mengikuti bapak itu dan sampailah di bawah ketika bapak itu sambil mengucapkan nomor. Dan ketika Nayong mencoba mendekatinya, tiba-tiba 기관사님. 뭘요? 저 괜찮으세요? Di kantor, Nayong dikejutkan dengan semua orang yang memberikan surprise karena berita yang Nayong berikan ternyata viral meledak dengan jumlah klik yang banyak. Kemudian atasannya datang dan menanyakan jam berapa ia mewawancarai bapak masinis. Di situ Nayong menjawab jika ia mewawancarainya sekitar jam 10-an. Dan betapa terkejutnya Nayong jika sebelum di jam 10 bapak masinis itu telah bunuh diri di jam 9 setelah Nayong mewawancari bapak masinis itu. Loh. Kemudian ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Nayong. Wanita itu mengaku kalau dirinya adalah adik dari kakaknya yang tewas kecelakaan waktu itu. Yang ternyata dia adalah wanita yang sebelumnya pernah bertemu dengan Nayong di tempo hari. Ia bernama Taehi. Di situ Taehi menceritakan alasan kenapa kakaknya berada di stasiun Oksu. Dan ternyata alasan ia datang sendirian dan berjalan di tengah rel untuk mencari sebuah sumur yang katanya berada di sana sebelum rel tersebut dibangun. Dulunya sebelum dibangun stasiun di sana terdapat sebuah sumur. Sepertinya kakaknya datang ke sana, ada yang ingin ia cari di dalam sumur itu. Karena dia yang pernah mengalaminya, sedikit ingatannya lupa apa yang pernah terjadi kepadanya di sumur tersebut. Kemudian Nayong mencari informasi tambahan lainnya dari internet dan memang benar ia menemukan kalau ternyata stasiun Oksu itu dulunya adalah sebuah panti asuhan.
Setelah itu, Nayong menemui bapak tadi dan satu persatu mulai terungkap jika setiap korban yang akan meninggal, para korban akan mempunyai tanda luka cakaran di tangannya. Saat itu, Won juga sempat melihat ada tanda bekas cakaran di tangan bapak tersebut. Di situ, bapak itu mengatakan alasan kenapa belakangan ini sering terjadi kecelakaan di stasiun Oksu. Di situ, ia mengatakan jika hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh sebuah kutukan dan kutukan tersebut bisa menimpa kepada siapa saja. 사고는 재미가 없고 재미가 없는 건 볼 생각을 않고 옥수역 주변에 아주 큰 원한이 있는 것 같다고 하던데. Kemudian ada seorang wanita yang sempat diliput oleh Nayong. Ketika itu ia pergi ke toilet dan keanehan pun mulai terjadi kepada si wanita. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sesosok penampakan anak kecil di depan cermin, sehingga ia yang ketakutan membuat ia semakin panik hingga kepalanya terbentur keras dan tewas saat itu juga. Kebetulan saat itu Junang bertugas shift malam itu mendapatkan laporan kalau di toilet seperti adanya kegaduhan. Kemudian ia mengecek wanita tadi dan mencoba untuk memanggilnya. Karena tidak ada jawaban sama sekali, mau tidak mau Jun mencoba untuk mengecek melalui celah yang ada di bawah pintu. Setelah itu Won yang sedang menangis, kini giliran Won lah yang mendapati tanda cakaran di lengannya itu. Sebelum terkena, Won melihat ada anak kecil berdiri di hadapannya. Memang saat itu tidak ada yang tertulis sebuah nomor, sialnya dia malah seperti terhipnotis dan tak sengaja malah membaca nomor-nomor tersebut. Won yang kini mulai ketakutan, dia percaya dan takut kalau nasibnya akan sama seperti orang yang meninggal sebelumnya. Kemudian Nayong bersama Won datang kembali ke kediaman Taehi untuk mempertanyakan apa yang dialami Won. Di situ ia membuka barang bekas peninggalan ayahnya yang tak diduga Taehi mulai ingat beberapa kejadian kalau angka itu sebenarnya adalah sebuah tanggal saat anak-anak dibawa ke panti asuhan. Lalu Nayong mempertanyakan sekiranya ada barang peninggalan kakaknya. Kemudian ia memberikan handphone dan di handphone itu tak disangka dan tak diduga terdapat sebuah rekaman video saat kakaknya berada di stasiun kereta Oksu. 이제 저쪽으로 쭉 가면 옛날에 공사하던 터널이 나옵니다. 찾았다. 드디어 찾았어. 애들이 다 여기 묻혔었나 봐요. Tak membuang waktu lama, Nayong dan Won langsung menuju ke tempat sumur itu berada. Setelah sudah masuk ke dalam itulah Won merasakan tidak enak dan mencoba menyalakan HP-nya. Ketika sedang memvideokan ke arah depan, tiba-tiba 왜 그래? setelah beberapa meter berjalan untuk mencari tulang belulang yang terkubur, tiba-tiba mereka dikejutkan ada tangan anak kecil dan anak-anak itu keluar dari dalam tanah. Saat itulah semua anak-anak memunculkan penampakan di hadapan Nayong dan Won. Nayong yang sudah berhasil menemukan tulang belulang itu dan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian atas penemuan tersebut. 상처는 좀 어때? 아직 그대로야. Kemudian Nayong kembali ke kantor untuk memberikan berita yang sudah dia dapatkan setelah menemukan tengkorak anak-anak tadi. Namun ternyata berita yang Nayong berikan sangat percuma karena setelah bersusah payah mengungkap tentang sumber itu malah ditolak oleh atasannya dengan alasan yang katanya Nayong tidak mematuhi apa yang diperintahkan olehnya. 특종이라고 던져주면 내가 덥석 잡을 줄 알았어? Di sana rekan kerjanya memberitahu Nayong dahulu sebelum atasan tadi menjadi atasan perusahaan, dia juga sempat menjadi jurnalis dan mencoba mengungkap kejadian yang terjadi di sumur yang sedang Nayong kuak saat ini.
Tetapi waktu dulu atasannya terdahulu pun sama menolak hasil berita dari atasan Nayong karena takut berita tersebut akan berdampak besar kepada proyek pembangunan stasiun Oksu. Won pun datang kembali ke bapak tadi untuk menanyakan mengenai cakaran itu tidak menghilang dari tangannya. Sementara di kediaman Nayong kedatangan Taehi dan memberitahu luka cakarnya yang ternyata luka tersebut berasal dari bapak tadi. Yang mana kutukan itu bisa dialihkan kepada orang lain dengan cara orang tersebut harus mengucapkan angka-angka. Dan kini ingatan Taehi sudah pulih kembali. Ia akhirnya mengingat semua apa yang terjadi kepadanya. Dan alangkah terkejutnya, dahulu Taehi adalah seorang bagian dari korban anak-anak yang pernah mengalami nasib seperti anak-anak yang sudah meninggal. 무서워하지 마. 괜찮을 거야. Diceritakan waktu dulu anak-anak itu hanya disebutkan saja dengan sebutan angka-angka, bukan pakai nama lagi. Yang ternyata Taehi dan kakaknya berhasil keluar dari dalam sumur. Mereka yang masih berada di dalam sana satu persatu diambil organ tubuhnya, lalu setelah itu anak-anak tersebut dikubur hidup-hidup di dalam sumur untuk menghilangkan bukti. Parah, bukan? Di pagi harinya, Nayong mendapati telepon yang ternyata dari Won yang di hati Nayong sangat khawatir dengan keadaan Won. Di telepon itu, Won mengatakan kalau handphonenya hilang entah kemana. Di situ Won menghubungi Nayong dan memintanya untuk menyimpan nomor telepon barunya. Tetapi Nayong malah mengulang 4 angka terakhir dari nomor yang Won punya. Sehingga kita paham jika Won sengaja menjebak Nayong untuk menyebutkan angka tersebut supaya kutukannya beralih ke Nayong. 저주를 옮기겠다는 강한 의지가 필요해. 내가 어떻게 너한테... 미안해. Di hari itulah Nayong benar-benar hidupnya sudah kacau, ditambah lagi hasil berita yang selama ini dia buat sendiri ternyata sudah dipublis ke publik, namun dengan nama yang berbeda, bukan Nayong lagi dan bukan lagi hasil dari karya Nayong. Dan lebih bebeleduknya lagi ketika atasannya tersebut meminta Nayong untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nayong pun datang ke kantor sekaligus membawa surat pengunduran dirinya, tetapi sebelum dia menyerahkan surat pengunduran diri itulah Nayong menceritakan kisah kelam yang terjadi di panti asuhan sewaktu dulu. Nayong tahu kalau proyek pembangunan stasiun adalah lahan tempat panti asuhan yang menjadi kisah tragis. Dengan dibiarkan stasiun itulah hanya untuk menutupi kejahatan yang pernah terjadi di sana. Dan disinilah kita tahu jika atasannya sebenarnya tahu dan benar-benar tahu apa yang pernah terjadi dulunya sebelum stasiun itu dibuat. Di situ permintaan terakhir Nayong sangat sederhana sekali kepada atasannya. Nayong mengatakan jika ia ingin atasannya hanya mengucapkan angka-angka saja. Setelah itu ia bisa mendapatkan surat pengunduran diri darinya. Yang karena atasan tidak tahu kalau angka itu adalah sebuah kutukan, ia pun mengucapkan angka-angka tersebut dan di saat itulah kutukannya langsung berpindah kepadanya. 0816 됐니? See